Untuk membantu penanganan pasien COVID-19, seorang dosen Sekolah Teknik Elektro dan Informatika dari Institut Teknologi Bandung yang didukung oleh YPM Salman ITB dan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran menciptakan ventilator portable murah. Perwarupa produk ventilator darurat yang diberi nama Ventilator Indonesia atau VentI dikembangkan oleh Dr. Syarif Hidayat. Telah menjalani serangkaian uji coba untuk bisa digunakan untuk membantu penanganan pasien positif COVID-19. Pengembangan ventilator ini sejak awal didukung oleh YPM Salman ITB dan mendapatkan bantuan konsultasi teknis dari tenaga medis di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Rencananya alat ventilator portable darurat ini akan segera diproduksi untuk membantu rumah sakit yang membutuhkan. Semakin meningkatnya jumlah pasien COVID-19 membuat sejumlah rumah sakit kesulitan mendapatkan alat ventilator yang disebabkan kelangkaan alat serta harga yang mahal. Lalu seperti apa keunggulan ventilator portable dan akankah diproduksi secara massal untuk umum? Kita sudah bersama dengan Dr. Syarif Hidayat yang menciptakan alat ventilator melalui sambungan Skype langsung dari Bandung, Jawa Barat. Pak Syarif, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Syarif. Pak Syarif, ini produksi dari ventilator ini sudah sampai di mana, Pak? Alhamdulillah, hasil pengujian yang dilakukan oleh BPSK telah menunjukkan bahwa ventilator yang kita ciptakan ini sudah lulus uji fungsi, uji kalibrasi, uji keselamatan, dan uji ketahanan. Apakah ini artinya akan segera diproduksi massal, Pak Syarif? Persiapan produksi telah dilakukan, tetapi tentu saja penyebarannya nanti menunggu izin secara resmi keluar. Yang saat ini kami sudah mulai menyiapkan 20 unit untuk dilakukan uji klinis. Baik, ini perbincangan dengan pemerintah pusat sudah sampai di mana ini Pak Syarif? Banyak kementerian yang melakukan koordinasi dan kami mendapatkan bantuan yang sangat besar dari Kementerian Kesehatan. Kami berterima kasih untuk supportnya ini. Kendati pun demikian karena memang di dalam protokol pengujian ventilator murah atau ventilator sederhana yang untuk CPAP ini belum pernah ada sebelumnya, maka kita harus mendevelop sama-sama protokolnya. Jadi sedikit perlu waktu dari perkiraan awal. Baik, Pak Syarif, mengingat ventilator ini kan memang sangat dibutuhkan dalam penanganan COVID-19. Ini apakah ada waktu, Pak, yang sudah bisa ditentukan? Kira-kira kapan nih ventilator ini bisa diproduksi secara massal dan kemudian segera digunakan? Kami menyiapkan 2 jalur produksi. Yang pertama adalah jalur manual. Kami dibantu oleh siswa-siswa SMK yang dikoordinasi oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan di Provinsi Jawa Barat yang juga dapat bantuan dari PT DI. Target kami adalah awal minggu depan kami sudah bisa menghasilkan 100 unit dan selanjutnya kami akan produksi secara manual sampai kira-kira 400 unit. Pada saat yang bersamaan, kami saat ini juga telah menyiapkan blueprint dan bahkan molding untuk komponen-komponen yang dicetak. Sehingga ketika industri nanti masuk kira-kira 2 minggu yang akan datang, semua sudah siap. Kami sangat ingin bahwa ventilator ini dapat diproduksi secara massal dalam waktu singkat agar kita dapat mengatasi COVID secepatnya. Baik, ada 400 ventilator, targetnya minggu depan. Ini rencana distribusi pertama kemana dulu nih, Pak Syarif? Yang 20 unit pertama itu adalah untuk uji klinis, lalu selanjutnya kami akan sebarkan kepada rumah sakit yang paling memerlukan dengan rekomendasi tentu saja dari Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan Provinsi. Dan tentu juga kami menimbang para donatur yang menginginkan ventilator ini untuk dialamatkan pada siapa secara spesifik. Oke, baik. Pak Syarif, keunggulan dan bedanya ventilator dengan ventilator yang sudah digunakan saat ini apa sih, Pak? Ketika kita menilai teknologi, kita tidak boleh terjebak pada kecanggihan. Canggih atau sederhananya teknologi bukanlah urusan keunggulan. Keunggulan dari sebuah teknologi adalah apakah barang tersebut atau teknologi tersebut secara efektif mengatasi masalah yang dihadapi atau tidak. Di
dalam konteks COVID ini, kebetulan yang sangat diperlukan adalah CPAP, bukan ventilator yang sangat kompleks. Kenapa hanya CPAP? Karena CPAP diperlukan agar pasien yang sudah masuk pada tahap kondisi menengah, sudah mulai tersengal-sengal, memerlukan alat bantu pernapasan, perlu segera dibantu sebelum kondisinya memburuk. Nah, CPAP dimaksudkan untuk mencegah memburuknya kondisi pasien sehingga tidak perlu masuk ICU. Dan agar dapat dipergunakan secara luas, tapi sebelumnya harus dapat diproduksi secara mudah, maka CPAP ini, maka ventilator yang diciptakan betul-betul hanya untuk CPAP. Yang tidak memerlukan keahlian khusus, cukup dokter umum, bahkan perawat pun boleh menggunakannya dengan pelatihan yang sangat singkat. Baik, Pak Syarif katanya ini ventilatornya lebih murah begitu. Ini seberapa murah sebetulnya? Target kami di bawah $1.000 per unit. Baik. Seberapa murah Pak Syarif? Di bawah 15 juta rupiah. Di bawah 15 juta. Kalau rata-rata standarnya biasa berapa harganya Pak Syarif? Untuk harga saat ini saya kira sangat melambung ya, orang berebut di seluruh dunia. Masalahnya bukan cuma mahalnya, tapi tidak adanya. Baik. Mungkin kita bisa menciptakan ventilator yang bagus, tapi kalau cuma 20 unit saya kira tidak efektif. Kami berpegang pada 4 prinsip dasar ketika menciptakan teknologi ini. Pertama, kami fokus betul agar alat yang diciptakan ini efektif mencegah memburuknya kondisi pasien, yakni sengaja menciptakan CPAP. Yang kedua, kami menciptakan teknologi yang mudah dibuat sehingga bisa dibuat secara masif dan mudah dipergunakan sehingga dapat dipergunakan juga secara masif. Yang ketiga, karena kami menyadari bahwa jalur distribusi dan jalur dan persediaan alat-alat kesehatan di seluruh dunia sangat langka, sangat sulit, maka kami harus menggunakan teknologi apapun yang ada di sekeliling kita yang tentu saja harus memenuhi standar kesehatan, tetapi mudah digandakan. Jadi ketika kami menciptakan sebuah komponen, kami harus berpikir apakah ini dapat dibuat dalam jumlah yang besar dalam waktu singkat atau tidak. Yang ketiga, yang keempat tentu saja kami harus memikirkan 2 model produksi. Pertama, kami produksi secara manual. Yang kedua, bersamaan kami menyiapkan agar pabrikasi dapat dilakukan. Baik, Pak Syarif, tapi dengan harga yang relatif lebih murah karena menggunakan alat-alat di sekitar kita begitu, ini kualitasnya sesuai dengan standar tidak? Sehingga kemudian bisa langsung digunakan di semua rumah sakit begitu? Sebetulnya niat awal saya dan kawan-kawan adalah membuat alat yang dapat dibuat secara open system. Tetapi belakangan kami menyadari bahwa alat kesehatan tidak boleh dibuat secara open system karena harus dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya. Karenanya kami kooperatif bekerjasama dengan pemerintah agar alat yang diciptakan ini memenuhi seluruh ketentuan persyaratan fungsional, persyaratan keamanan, dan persyaratan ketahanan sebagaimana ditentukan oleh pemerintah. Karenanya dengan ini juga kami mohon maaf dan sekaligus berterima kasih atas kesabaran para donatur dan para calon penerima donasi ventilator ini. Baik, murah dan kemudian siap diproduksi massal. Apakah penggunaan ventilator ini juga mudah digunakan Pak oleh mungkin nanti petugas medis di rumah sakit sehingga kemudian bisa cepat dipakai begitu untuk kepada pasien sehingga kemudian lebih efektif? Insya Allah hanya ada 2 tombol menghidupkan blower lalu menghidupkan pemanas. Ada 2 pengaturan, yang pertama adalah pengaturan tekanan dan yang kedua pengaturan volume. Tabel-tabelnya sudah diberikan sehingga tidak perlu melihat pengukuran dan sebagainya dan itu semua sudah dikalibrasi. Keunggulan lain dari CPAP yang kami siapkan adalah bahwa alat ini sudah dilengkapi dengan pemanas sehingga suhu di hidung pasien itu bisa dioptimalkan pada kira-kira 37 derajat Celcius. Dan juga kelembabannya dapat diatur secara tepat kira-kira pada 82% sebagaimana diinginkan dengan cara mengatur jumlah air yang dituangkan pada heating chamber yang kami berikan. Kelebihan lain dari CPAP ini adalah bahwa PIP control atau pengatur tekanan akhir pernafasan yang merupakan fitur utama dari sebuah CPAP itu kami menggunakan teknologi yang sangat sederhana, yakni berupa tabung air. Perubahan
dari atau perbaikan teknologi tabung air yang sudah ditemukan 50 tahun yang lalu adalah kami dengan menambahkan desinfektan pada cairannya. Sehingga dengan demikian, udara yang dihembuskan dari pasien diharapkan sudah melewati desinfektan sehingga virusnya sebagian besar sudah terbunuh harapannya. Dengan demikian, resiko para medis terpapar oleh virus yang dihembuskan oleh napas dari pasien dapat dikurangi. Dengan demikian, mudah-mudahan ini juga akan membantu memudahkan perawatan. Baik, Pak Syarif, kalau ada rumah sakit di Indonesia yang kemudian saat ini mungkin sudah minim begitu alat ventilatornya dan mungkin mereka berminat menggunakan alat ventilator dari Pak Syarif dan tim, ini menghubunginya kemana Pak? Supaya kemudian nanti pada saat siap diproduksi massal, mereka rumah sakit ini diprioritaskan nantinya? Untuk produksi massal itu dipegang oleh sebuah perusahaan milik ITB, PT RII, yang nanti PT RII ini akan bekerjasama dengan industri-industri yang akan membuatnya. Sedangkan penyebar luasannya atau distribusinya akan dipegang oleh PT RII. Untuk mudahnya mungkin nanti untuk yang level industri dapat berhubungan dengan ITB saja. Yang kami produksi untuk disebarluaskan secara donasi hanya terbatas maksimum 400 karena kapasitas kami juga sangat terbatas. Baik Pak Syarif Hidayat, kita berharap semoga kemudian ventilator ini bisa segera diproduksi secara massal dan bisa membantu Indonesia untuk menangani pasien COVID-19. Terima kasih Pak Syarif Hidayat telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Dukungan yang telah diberikan. Baik.